pemirsa, di masa kontestasi pemilihan pilkada di berbagai belahan daerah yang ada di Indonesia, saat ini kita akan mengikuti acara atau kegiatan temu ramah, bahkan bisa dikatakan kampanye, yaitu di Kecamatan Sipispis, Kabupaten Srege. Mana kita lihat di sini pasangan nomor urut 1 yaitu Bapak Dharma Wijaya bersama Adlin Tambunan akan menyambangi warga-warga dan menampung aspirasi apa yang menjadi keluhan warga di Kecamatan Sipispis, Kabupaten Srege ini. Ya pemirsa, kita akan menyaksikan dan akan kita ikutin seperti apa kegiatan hari ini. Calon Bupati Serdang Bedagai nomor urut 1 Haji Dharma Wijaya kembali melakukan roadshow, menjalin silaturahmi dan tatap muka sekaligus memohon doa dan dukungan kepada masyarakat Dusun 6 Tanjung Padang, Desa Simalas, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Jumat 30 Oktober 2020. Kunjungan politik di masa pandemi COVID-19 yang dilakukan calon bupati dan wakil bupati maksimal hanya 50 orang. Dengan mematuhi protokol kesehatan sesuai aturan PKPU dalam setiap pertemuan kepada masyarakat. Selain silaturahmi dan tatap muka dengan masyarakat, Haji Dharma Wijaya menyambangi alim ulama door to door, menghindari terjadinya kerumunan massa. Sebagai calon bupati Serdang Bedagai dan sekaligus kedekatannya kepada masyarakat, Haji Dharma Wijaya tidak janji muluk-muluk sebab kondisi rata-rata hampir di beberapa desa di Kecamatan Sipispis, kebutuhan masyarakat soal infrastruktur jalan, sehingga hasil perkebunan masyarakat sangat jauh dari harga pasar. Yusaragi, warga Gunung Manako yang hadir pada acara silaturahmi dan tatap muka dengan calon bupati Serdang Bedagai, di sela-sela acara kepada Monalisa TV mengatakan, kebutuhan pokok masyarakat saat ini yaitu disegerakannya pembangunan infrastruktur jalan yang nyaris 15 tahun tidak tersentuh pembangunan. Lebih kurang 17 km jalan ke desa kami rusak parah. Alhasil, perkebunan dan ternak sapi warga jauh dari harga pasar. Yus juga berkeyakinan untuk Kecamatan Sipispis dukungan untuk memenangkan Pak Dharma Wijaya persentasenya cukup signifikan. Dan harapan pihaknya setelah beliau menjadi bupati, program pembangunan jalan ke desa yang saat ini rusak parah menjadi skala prioritas ke depannya. Hal senada disampaikan Dwi Novitasari Nenggolan, mahasiswi kebidanan, mengharapkan pembangunan pelayanan kesehatan puskesmas ataupun puskesmas pembantu serta lapangan pekerjaan. Cukup kami yang datang biasanya. Kira-kira apa Bang? Sesuai dengan undangan yang kami terima, kami adalah masyarakat desa Gunung Monako yang juga ikut hadir di acara kampanye Pak Dharma Wijaya dan Pak Adlin Tambunan selaku calon bupati dan wakil bupati Pak. Secara pribadi dan teman-teman juga menyampaikan tadi sebelum saya kemari, bahwasanya kawan-kawan juga menyampaikan ke depan nanti kalau memang Pak Dharma Wijaya dan Pak Adlin yang jadi, tolonglah, kami sudah 15 tahun melihat kondisi jalan kami sangat rusak. Jadi harapan kami yang pertama jalan, karena banyak hasil tani kami di sini, hasil ternak kami itu yang harganya di bawah jauh daerah lain, karena memang akses jalan kemari dari tebing tinggi di Serdang Bedagai itu cukup parah saya bilang, bahkan jangankan naik mobil mobil bagus saya bilang, naik trail aja pun susah Pak. Jadinya harapan kami yang pertama itu Pak. Dan yang artinya infrastruktur jalan ya? Luar biasa Pak, parahnya Pak. Ya. Sudah 15 tahun kami ini Pak, bukan hanya baru-baru saja Pak. Itu harapan kami yang pertama Pak. Terus yang harapan lain untuk kepada Pak Dharma Wijaya ini? Yang kedua Pak, di sini kami hampir 70% masyarakat ada dari 4 desa Pak, Desa Simalas, Monako, Sibarau sama Damakrat itu punya ternak Pak. Kita tahu Pak Dharma Wijaya adalah salah satu pengusaha ternak sukses Pak di Serdang Bedagai. Itu kita sama-sama kita akui Pak. Kami harapkan nanti ke depan kalau Pak Dharma Wijaya jadi Pak, itu bisa ditulurkan beliau lah Pak di 4 desa ini Pak. Karena kami 70% punya ternak juga nggak ada saya berhasil Pak. Bahkan di sini Pak, untuk menteri hewan ini kita nggak punya Pak, yang ada hanya mantri satu Pak. Itu untuk menampung aspirasi 4 desa itu nggak kuat Pak. Jadi kami harapkan nanti Pak, ke depan bisa terintegrasi lah Pak hasil ternak kami Pak.
Artinya dengan kemenangan ini nanti diharapkan untuk peternakan sapi bisa lebih ditingkatkan kepada masyarakat gitu ya. Artinya proses daripada pengembangbiakannya seperti itu. Siapa? Itu harapan kami. Kalaupun bisa, memang kami bisa betul-betul mencontoh Pak Wiwi yang menjadi sukses, Pak. Di sini kita ternak lembu, tapi tak ada kita yang sukses dengan ternak lembu itu, Pak. Jadi harapan kami itu, Pak, seperti yang tadi. Seperti itu ya. Iya. Kalau kami mendoakan supaya Pak Dharma Wijaya itu menang, dan harus menang lah, karena putra Serdang Bedage satu-satunya yang mertiakan daerah kami cuma Pak. Seperti itu Pak. Ya. Sudah sejauh mana sosialisasi yang dilakukan oleh kawan-kawan sehingga agar Pak Dharma Wijaya ini bisa menang dan bisa terpilih menjadi Bupati Serdang Bedage? Ya, untuk mulai saat ini kami harus ya bersinergi, saling membantu lah, bahu membahu supaya Pak Dharma Wijaya menjadi Bupati Kabupaten Serdang Bedage. Harapan ke depan kira-kira apa yang akan disampaikan kalau Pak Dharma Wijaya menang? Harapan ke depan ya supaya harga hasil tani kami di sini meningkat, ya jalan itulah Pak. Jalan. Artinya persoalan jalan lah yang harus diprioritaskan Pak iya. ya? Sama kami harus jalan lah yang utamakan. Oh seperti itu kondisinya ya? Iya. 15 tahun ya? Udah 15 tahun kami Pak merasakan jalan kayak gini. Dengan bupati yang terdahulu selama berapa periode-periode ini nggak pernah tersentuh nggak di apa ini pembangunan di daerah apa ini? Bupati yang dulu jangankan mengerti jalan kami Pak, kemarin pun nggak pernah. Oh gitu Pak. Iya. Oke Pak, makasih. Kami sebagai warga sini, kami bangga dengan kedatangan Bapak tersebut, Bapak calon Bupati tersebut, ya Dharma Wijaya. Karena dia mempunyai suatu komitmen untuk warga sini, yaitu katanya seperti untuk pembangunan jalan dan sebagai ada katanya untuk seperti pengumpulan dana zakat untuk warga-warga guru-guru. Itu akan seperti itu. Nah, itu untuk menjadi kebanggaan kami karena Bapak itu mempunyai komitmen seperti itu gitu. Kalau menurut saya gitu kan Pak, karena saya sebagai mahasiswa, karena saya masih seorang mahasiswa, harapan saya itu membuka lowongan pekerjaan. Seperti saya itu kan seperti anak kesehatan itu. Cobalah Pak, di sini kan untuk puskesmas itu jauh, seperti itu kan, pelayanannya itu sangat jauh. Jadi saya mohon kepada Bapak calon Bupati, tolonglah untuk membukakan lowongan pekerjaan seperti di sini, membukakan puskesmas atau puskesmas pembantu. Ya seperti itulah untuk bagi kami mahasiswa ini yang belum tahu dikemanakan akan dipekerjakan seperti itu. Mana tahu Bapak tersebut bisa membantu kami sebagai misalnya mahasiswa kesehatan. Artinya untuk pelayanan kesehatan kalian meminta supaya di sini dibangun lah Iya, ya kan? Pak. Biar lebih mudah Biar gitu lebih ya. mudah Pak. Iya. Seperti itu. Oke, dari kaum muda, menurut kakak sendiri, Mbak sendiri, ini peluang dari Bapak Dharma Wijaya seperti apa kira-kira? Ada nggak peluang dia untuk menang? Kira-kira menurut saya itu banyak kemungkinan untuk menang. Untuk Dari menang ya. khusus kaum Kalau milenial. milenial ya. Oke. Bu, kira-kira kalau Ibu? Oh, ada tambahan lagi Bu? Kami dari guru, saya Maju aja. kan ngajar guru TK. Kalau kemungkinan kalau Pak Dharma Wijaya harus menang, karena kan kami guru TK banyak yang sama dia gitu, simpati sama dia gitu. Oh, artinya Jadi, para pendidik PAUD ya, pendidik PAUD ya akan simpati dengan beliau. Dasarnya apa Bu simpati dengan beliau? Ya kami minta kalau bisa bagilah kami insentif untuk guru-guru TK, karena selama ini memang nggak pernah kami dapat. Oh, nggak pernah dapat. Pernah tahu nggak ada anggaran PAUD dari pemerintah kabupaten? Ya pernah tahu, cuman kan kami nggak pernah dapat. Nggak pernah dapat ya. Jadi harapannya ke depan agar Pak Bupati Dharma Wijaya ketika menang memperhatikan apalah insentif lah terhadap Insentif guru-guru untuk ya. guru-guru TK. Seperti apa Pak harapannya Pak? Harapan kami ke depannya ya Serdang Bedage ini sesuai lah dengan visi misi kami. Ya, visi misi kami itu mandiri, sejahtera, religius. Kami akan buat program yang mungkin 2 hulunya programnya itu mungkin banyak yang sudah
Artinya sasarannya sudah tepat, tapi ini akan kita cari tempat yang paling tepat sasaran, yaitu persoalan jalan, jembatan, dan irigasi. Persoalan Serdang Bedagai ini hanya itu saja. Jadi insya Allah anggarannya kita buat 2 kali lipat untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Serdang Bedagai. Harapan kita ke depannya kalau jalannya bagus, pasti masyarakatnya senang. Nah, kalau jalannya sudah baik, pasti masyarakatnya menerima pejabatnya. Tapi kalau dia jalannya rusak, mereka tidak akan menerima pejabatnya. Artinya dengan kunjungan ini, apa yang menjadi program tadi itu akan terrealisasi ketika nanti Bapak menang. Dengan kita berkunjung ke desa-desa seperti ini, desa-desa yang terisolasi karena adanya wilayah perkebunan, itu kan terisolasi. Terisolasi masalah jalan. Ini program ini kita prioritaskan supaya jalan itu menuju ke desa itu bisa cepat lah gitu. Tidak seperti yang lalu. Sekarang ini kita berjalan kemari, dari tebing kemari itu memakan waktu 1 jam lebih. Padahal hanya cuma 5-10 km. Nah, itu harapan kami. Hadir juga partai pengusung Junaidi dari Demokrat, Korcam Kecamatan Sipispis Haji Rizal Purba, Ustadz Usman Effendi Sitorus, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat Desa Simalas. Dari Desa Simalas Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Tim Liputan Pranoto Hamonangan Siombing, Mona Lisa TV mengabarkan. Oke, kenapa? Coba tengok nanti langsung.